Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agung Laksono, Bapak Teras Narang, Ketua Yayasan UKI, Rektor UKI, Ketua IKA UKI, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada Kongres ke-6 Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia IKA UKI tahun 2021. Ucapan selamat juga saya sampaikan pada seluruh alumni Universitas Kristen Indonesia yang berjumlah lebih dari 80.000 orang, tersebar di seluruh pelosok tanah air dan berbagai negara. Semoga para alumni dengan berbagai profesi tersebut dapat selalu memberikan sumbangsih nyata kepada bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, saya mengapresiasi pemilihan tema kongres ini, yaitu politik kebangsaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menuju Indonesia hebat. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada IKA UKI yang berkenan mengundang saya untuk memberikan ceramah umum. Derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan disrupsi dalam berbagai bidang membawa tantangan tersendiri bagi masyarakat, budaya, dan pemerintahan. Tantangan tersebut bahkan bisa menjadi ancaman terhadap rasa kebangsaan dalam satu negara yang majemuk. Hal itu dikarenakan adanya ekses dari globalisasi atau kemajuan pembangunan ekonomi yang manfaatnya tidak dirasakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan individu tertentu, sehingga merasa termarginalkan. Mereka kemudian mencoba mengaktualisasikan eksistensinya dengan antara lain membuat aktivitas maupun expose yang menonjolkan hal-hal yang eksklusif, seperti misalnya karakteristik lokal dan identitas yang dimiliki, yang dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan lagi adanya pluralitas dan sikap inklusif yang perlu dijaga. Hal ini tentunya sangat berpotensi melemahkan persatuan dan kesatuan nasional bagi bangsa yang majemuk seperti negeri yang kita cintai ini. Kita patut bersyukur bahwa para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya, bahasa, dan agama mendirikan NKRI atas dasar kesepakatan-kesepakatan dasar yang kokoh. Para pendiri bangsa kita menuangkan kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai kerangka dasar dari bangunan kebangsaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua wajib memahami dan menjaga kesepakatan-kesepakatan dasar yang 4 tadi. Caranya tentu tidak cukup hanya dengan menghafal atau mencatatnya sebagai rujukan saja, tapi dengan mengaplikasikannya dalam berbagai aspek kebijakan maupun sikap dan perilaku bermasyarakat dan bernegara. Indonesia diberkati memiliki keberagaman yang menjadi suatu khazanah kekayaan budaya sekaligus sebagai pilar utama kekuatan bangsa. Saya berkeyakinan hal tersebut yang menjadi keunggulan bangsa kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia merupakan negara yang sering dijadikan contoh
bagaimana kerukunan nasional itu dibangun dan dikembangkan. Dalam kaitan itulah saya ingin menyampaikan pentingnya menjaga kesepakatan yang merupakan dasar kebangsaan dan kenegaraan kita yang sering saya sebut sebagai 4 bingkai kerukunan nasional. Pertama adalah bingkai politis, yaitu komitmen seluruh bangsa Indonesia dalam implementasi kehidupan masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tidak hanya dalam bentuk kesepakatan politik, tapi juga di dalam implementasinya. Yang kedua adalah bingkai yuridis, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang ada untuk menjaga kerukunan nasional dan menghormati hukum, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan aturan-aturan hukum juga merupakan bagian daripada kesepakatan nasional kita. Ketiga adalah bingkai sosiologis, yaitu kearifan lokal, kearifan nilai budaya lokal yang telah turun-temurun menjadi perekat kebersamaan kita di daerah-daerah seperti budaya gotong royong, Dalian Notolu di Batak, Tepo Sliro Jawa, Pela Gandong di Ambon, Rumah Betang Dayak, dan lain sebagainya. Itu perlu kita lestarikan. Banyak hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yuridis, tapi justru bisa diselesaikan melalui pendekatan sosiologis dengan menggunakan local wisdom, yaitu kearifan lokal itu. Ini sering kita lihat di berbagai daerah. Itu juga harus kita jaga dan kita perkuat. Yang keempat adalah bingkai teologis, yaitu pemahaman dan pengajaran keagamaan atau keyakinan yang moderat, santun, sejuk, dan merangkul, bukan ajaran yang saling curiga dan mengarah pada konflik atau bahkan pada penggunaan kekerasan. Dalam menyampaikan ajarannya, setiap agama hendaklah menggunakan narasi-narasi kerukunan, bukan narasi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bukan juga narasi kebencian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hadirin yang berbahagia, politik kebangsaan dalam ketatanegaraan Indonesia oleh karenanya harus didasarkan pada kesepakatan nasional tadi dan dilaksanakan dalam 4 bingkai kerukunan yang saya sebutkan di atas. Sebagai anak bangsa Indonesia, loyalitas dan nasionalisme yang kita bangun adalah untuk Indonesia, bukan lagi untuk kelompok dan golongan dari mana kita berasal. Namun hal ini jangan disalahartikan bahwa kita dilarang menghormati dan mengamalkan keyakinan ataupun memajukan tempat asal kita. Nilai-nilai dan keyakinan individu ataupun kelompok tetap dihormati dan dijamin pengamalannya hanya di dalam koridor kesepakatan dan bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dengan dasar pemahaman sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, politik kebangsaan dalam sistem ketatanegaraan yang kita jalankan akan membimbing kita semua menuju Indonesia hebat. Karena sejarah perjuangan bangsa kita telah membuktikan bahwa hanya dengan menjaga dan menghormati kesepakatan nasional kita akan mampu menjaga keutuhan bangsa. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus bersama-sama bekerja di dalam menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. Fenomena maraknya ujaran kebencian di masyarakat, terutama di media sosial, telah memicu terjadinya konflik antar kelompok atau golongan. Dalam kesempatan ini saya mengimbau agar kita semua dapat lebih bijak
dalam menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan, yaitu dengan cara-cara yang santun tanpa menyakiti seseorang, kelompok maupun golongan. Gunakanlah narasi-narasi kerukunan, narasi-narasi yang sejuk dan merangkul, bukan narasi konflik dan kebencian. Sebagai negara demokrasi, perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar. Pro dan kontra dalam satu masalah adalah keniscayaan. Sampaikan kritik dengan cara yang baik dan santun, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan juga memicu konflik. Hal inilah yang saya maksudkan dengan politik kebangsaan, politik yang berdasar kepada kerukunan dan keutuhan bangsa. Hadirin yang saya cintai, visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju, yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tidak hanya berada pada posisi middle income country, tapi berubah menjadi high income country. Kunci kemajuan suatu bangsa adalah sumber daya manusia yang unggul. SDM Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing, tapi juga berakhlak mulia. Para alumni pendidikan tinggi termasuk IKA UKI diharapkan mampu memunculkan ide-ide dan strategi pengembangan SDM unggul sebagai modalitas dan peluang bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan manusia Indonesia yang Pancasilais dan mampu menjadi penangkal terhadap berbagai ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional, serta langkah bersama kita menuju Indonesia maju. Hadirin yang berbahagia, melalui forum Kongres IKA UKI ini, saya berharap kita dapat kembali menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan politik kebangsaan yang benar. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak di semua dimensi kehidupan, termasuk kesehatan dan ekonomi. Ini merupakan momentum bagi kita untuk memperkuat kerukunan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi permasalahan bangsa ini. Sebagai penutup, saya berdoa semoga kongres ini berjalan dengan sukses dan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kristen Indonesia pada khususnya dan pada umumnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.